Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kampus, senang sekali aku Najwa Kaila bisa bertemu lagi dengan Sobat Kampus di Ngobrol Santuy edisi Ramadan. Buka hati, buka cerita. Nah Sobat Kampus, Ngobrol Santuy ini didukung oleh Bagian Peningkatan Ruhul Islam dan Pengelolaan Masjid Universitas Islam Bandung dan didukung oleh Hijab by Diaira. Kita udah masuk ke pertengahan bulan Ramadan. Gimana nih jadwal bukbernya? Udah mulai padat belum? Jangan-jangan dari hari pertama udah mulai bukber di luar nih. Nah, episode kali ini ada nggak sih yang udah pasang alarm sahur tapi akhirnya kesiangan karena nggak bangun dan cuman berujung niat doang? Ayo, siapa yang relate? Nah, ngomongin soal niat, ternyata ada hal menarik yang sering bikin bingung. Sebenarnya apa sih perbedaan niat puasa yang dilakukan saat sholat isya atau setelah tarawih dan saat sahur? Terus ada nggak sih ketentuan khususnya? Dan gimana sih hukumnya makan ketika waktu imsak sudah masuk? Tenang aja karena kita bakal bahas semuanya biar ibadah Ramadan kita makin mantap. Karena ini waktunya buka-bukaan. Buka hati, buka cerita. Langsung aja ya Sobat Kampus, kita panggil Ustadz Dr. Iwan Sanusi, SPDI, MPD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Teh. Iya. Apa kabar? Alhamdulillah. Silakan Ustadz duduk. Terima kasih. Oke, Masya Allah, Tabarakallah Sobat Kampus. Kita sudah kehadiran dosen muda, Ustadz muda yang Masya Allah ganteng ya. Amin, alhamdulillah. Oke, beliau merupakan salah satu Kasih Ruhul Islam Universitas Islam Bandung. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat. Dari rumah tadi perginya? Betul, ada rumah bertugas? kampus karena memang berkegiatan dulu di kampus, ada lalu ke sini. Masya Allah, Tabarakallah. Sobat Kampus, ini kali kedua Ustadz main ngobrol ke Ngobrol Santuy ya? Betul Ustadz? Betul. Aku mau nanya dulu, bagaimana sejarah sahur di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah ada riwayat yang menjelaskan tentang hukum makan ketika waktu imsak telah tiba? Atau ada doa dan bacaannya? Boleh Ustadz dijawab? Baik, terima kasih pertanyaannya Teh. Sobat kampus dimanapun berada, kalau kita berbicara tentang histori ya, ini berdasarkan landasan daripada kisah yang merupakan juga hadis di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya. Pada zaman itu syariat sahur tentu ketika syariat puasa datang. Dan pernah ya pada zaman Rasul itu ketika para sahabat, ada salah satu sahabat bernama Zaid bin Sabit kemudian sahur bersama Rasulullah begitu ya. Ternyata sahur Rasul itu waktunya injury time Teh. Ketika mau waktu subuh. Ya. Ternyata kalau kita melihat dari histori itu ternyata keutamaan sahur itu menjelang siap-siap datangnya waktu subuh. Mepet gitu. Betul. Oh, Jadi iya. tidak lebih awal, jangan sampai kita sahur jam 3 nih, kalau subuhnya 4:30 masih lama dong, nanti keburu lapar lagi. Ya itu barangkali Rasul memberi ya makna yang secara tidak langsung tetapi ternyata itu baik untuk kesehatan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hadis Rasul juga dikatakan tasaharu fa inna fis suhuri barokah. Ternyata sahurlah, kata Rasul, sahur itu memberi keberkahan. Nah, banyak manfaat dari sahur. Tentu ini dalam perspektif medis tentu bisa lebih menjelaskan secara lebih detail ya. Dan kalau kita melihat histori Rasul, Rasul itu mengharuskan kita sahur walaupun hukumnya adalah sunnah, walaupun hanya seteguk air dan satu kurma. Nah ini menunjukkan bahwa Rasul kepada kita mencontohkan ya harus sahur lah, jangan sampai tidak. Kan begitu ya. Karena selain daripada sehat untuk fisik kita juga mendapat pahala keutamaan kita menjalankan ibadah sesuai Biar tuntunan. kuat juga ya. Tentunya Betul. begitu Teh. Begitu kira-kira ya kalau kita secara umum melihat daripada apa yang dicontohkan Rasulullah. Masya Allah, jadi tetap ya Ustadz ya harus sahur karena biar tadi pahalanya banyak. Betul. Pahalanya banyak Dapat biar kita gitu ya. oh iya pahalanya juga kita dapat dan juga dapat pahala biar kuat. Kuat, betul. Biar kuat gitu Sobat Kampus. Nah, jika seseorang tidak sempat sahur, apakah masih diperbolehkan berniat puasa dan bagaimana caranya Ustadz? Bagaimana jika kita terbangun setelah waktu imsak namun masih ada niat untuk puasa gitu? Baik. Jadi hukum sahur itu sunnah ya dan memang diakhirkan utamanya. Nah, bagaimana nih situasinya kalau sobat kampus bangunnya sudah
Mepet. Nah, kalau memungkinkan sahur ya sahur. Kata Rasul hanya minum kurma satu, yang penting ada yang masuk. Gitu. Kalau memang nggak keburu ya nggak apa-apa, nggak sahur juga. Tetapi puasa wajib tuh. Betul. Nah, kunci puasa diterima itu wajibnya adalah niat. Nah, ini bahasanya berarti niat itu di mana dilakukannya? Niat itu tentu setelah memasuki waktu maghrib ya, dan ini sebelum datang waktu subuh. Di rentang itu panjang. Makanya di kita setelah tarawih ya suka ada niat di sebagian masjid dibarengkan mungkin untuk mengingat bersama begitu ya. Betul, Nah, di situ. Walaupun juga kalau kita melihat Rasulullah dengan para sahabat mengajarkan ada keutamaan-keutamaan yang dijelaskan oleh para alim ulama, termasuk niat itu ketika sahur, menjelang ketika sahur, tidak di awal, tapi nggak masalah, di awal juga. Yang penting niat kuncinya di situ. Hanya persoalannya begini Teh, barangkali ada orang yang sahur ataupun tidak sahur kebelum waktu subuh lupa niat. Nah, ini kan itu problem. gimana Ustadz? Gimana coba? Nah, lupa niat ya. Nah, makanya salah satu sah diterima atau sah dan diterimanya dalam ibadah itu adalah niat, termasuk rukun kan. Kalau tidak niat berarti puasanya tidak sah. Betul. Tetapi wajib puasa. Tidak boleh tidak. Karena gak niat jadi makan di siang hari tidak boleh. Harus tetap lanjutkan puasa, hanya nanti perlu dikodok karena ia nggak niat. Oh, jadi nggak kehitung Nggak gitu kehitung ya? di Oh, situ. nggak kehitung. Tapi tetap lanjut puasanya. Lanjut puasa itu. Oke. Niat itu pentingnya di situ. Ya persoalan nanti niat itu ada yang dibarengkan bersama atau hanya dalam hati bahkan dilafalkan begitu ya, itu persoalan lain ya, khilafiyah. Tapi yang jelas dalam niat puasa harus menentukan niat puasa apa. Dalam hal ini tentu Ramadan ya. Ya, makanya disebutkan kan Ramadan karena boleh jadi nanti kalau di waktu yang lain di Syawal misalnya puasanya adalah puasa sunnah begitu. Jadi penting niatnya sampai enggak niat. Oke. Gitu ya sobat kampus, penting niatnya yang utama juga ya. Betul. Nah, Ustadz, sebelum kita lanjut kita lihat dulu nih POV mengenai tema yang akan kita bahas. Oke? Kita nonton dulu. Yuk, kita nonton. Ternyata baru permulaan ya? Iya, betul, belum ada apa-apanya. Kita langsung aja siap. tayangannya Ya. berikut ini. Alhamdulillah suka. Enggak. Suka lah. Ya, suka. Enggak. Pasti. Ngantuk sih. Kadang soalnya cobaan banget. Iya, suka. Saat Isya. Saat sahur. Ada yang dari Isya, ada yang pas sahurnya. Kalau aku sih sering pas sahur. Lebih baiknya saat Isya, takutnya nanti ketiduran. Itu Ustadz POV dari Sobat Kampus. Menarik Jadi, ya? Menarik ya. Ada yang suka tarawih, ada yang enggak karena mungkin menganggapnya sunnah kali Betul, ya Ustadz betul. ya. Jadi gini Ustadz, bagaimana cara terbaik kita untuk mengingatkan diri sendiri gitu ya, agar tidak melewatkan niat puasa, terutama saat sahur. Dan apa sih perbedaan niat puasa saat Isya dan saat sahur? Apakah jika sudah niat saat Isya, ketika sahur juga kita perlu membacakan niatnya lagi? Hukumnya jika seseorang berniat puasa setelah waktu imsak, dan bagaimana sebaiknya sikap kita dalam situasi seperti ini, Oh, Ustaz? pertanyaannya menarik sekali, panjang. Panjang dan semoga Ustaz bisa memahami. Baik, bawa banyak poinnya ya. Pertama ya terkait niat itu supaya nggak lupa niat ini teh ya. Mengapa dalam tradisi di kita di masjid itu suka mengingatkan niat bareng-bareng. Saya kira itu penting ya karena supaya tidak terlupakan nanti kalau bareng ya. Karena diingatkan itu satu. Persoalan nanti waktu niat di mana ya waktunya sebetulnya selama masih dalam rentang waktu niat itu nggak masalah. Bahkan Rasul tadi saya sampaikan ya sambil sahur juga nggak masalah kan di situ ya ada keutamaannya juga. Yang penting niatnya ada begitu ya dan itu wajib itu karena rukun itu niat ya. Boleh nggak sih niat setelah imsak gitu ya? Ya boleh kan, mengapa? Karena itu masih dalam waktu. Imsak itu kan informasi saja, belum waktu masuk untuk berpuasa. Jadi di situ diniatkan nggak masalah. Nggak masalah. Jadi masih masuk begitu teh di waktu. Kalau misalkan kan tadi Ustadz mention ya, kalau misalkan di masjid itu kan suka ada niat barengan. Nah, kalau perempuan biasanya kan memilih untuk ya udahlah tarawihnya di rumah aja gitu. Terus itu gitu lupa bagaimana gitu cara mengingatkan diri sendiri gitu. Ya biar betul, tidak semua di masjid mungkin
kaum Adam juga ya, Iya. sobat kampus nih sedang ada kegiatan di mana ya mungkin tidak selalu berjamaah di masjid ya. Supaya tidak lupa saran saya ya, yang pertama di alarm dulu lah. Oh. Di HP itu nanti alarmnya ada keterangan Iya, untuk iya. niat. Ini alarm apa? Jadi niat itu tidak harus di masjid kan, tempatnya di mana saja. Iya. Allah Maha tahu karena tempatnya niat itu dalam hati kan. Betul. Ya, jadi langsung manteng gitu ya, langsung ingat niat puasa. Di situ sebetulnya nggak masalah. Walaupun juga ini terkait tarawih ya. Tarawih itu memang disunahkan laki-laki perempuan ya mau di masjid itu lebih baik. Kalaupun di rumah ya nggak masalah sebetulnya. Dapat pahala juga Sama, ya, dapat pahala begitu. Oke, ya itu ya sobat kampus. Kalau misalkan kitanya pelupa bikin alarm, betul? Betul. Betul. Tapi kalau sudah habit ya, ya pasti terbiasa. Dan bahkan dalam ulama fikih menyatakan ya, sebagian pendapat ada niat untuk 1 bulan kan. Iya, betul. Juga itu dijelaskan dalam fikih. gimana tuh, Ustaz, Jadi kalau niat langsung? ketika hari pertama mau berpuasa itu sudah dalam niat dalam hati bahwa ya Allah saya niat puasa Ramadan untuk selama 1 bulan. Mau di Arab kan akan ada teks diajar Arabnya, mau dalam bahasa kita juga nggak masalah. Nah itu untuk mengantisipasi ada niat-niat yang lupa ketika hariannya. Oh, Nah, di jadi situ langsung pentingnya. 1 bulan. Betul, karena Allah Maha mengetahui kan ya di Kalau awal. boleh tahu apa tuh, Ustaz? Ya niatnya kalau sama Oh, aja sama. hanya untuk 1 bulan disekaligus kan kalau biasa ya nauti somo godin gitu ya an ada ifar syahri ramadhani hadis sanati lillahi ta'ala. Nah itu kan setiap hari ini untuk 1 bulan disebutkannya. Nah itu juga nggak masalah. Oke, nggak masalah ya. Iya. Bikin alarm dan tetap niat mah yang utama karena itu rukun ya Ustaz ya. Betul. Pak Allah Maha mengetahui dengan bahasa apapun Allah tahu. Betul Hati sekali. tidak dilapalkan juga Allah tahu. Nggak Dilapalkan apa-apa ya. apalagi ya Allah Iya. tahu begitu. Betul. Nah, Ustadz, bagaimana gitu cara mengatasi rasa kantuk atau lelah saat melaksanakan tarawih setelah seharian berpuasa? Apalagi gerah biasanya ya kalau misalkan perempuan karena kan pakai mukena gitu. Terus betul. jadinya nggak khusyuk gitu. Terkadang aku pun gitu, aku pribadi tuh gitu ngerasanya ya sholat tarawih iya, cuman karena ngerasa panas tuh jadinya aduh ini kapan selesainya, Ustadz ayo yang pendek aja gitu. Apalagi imamnya suka banyak panjang-panjang Iya, ya. betul, Itu betul. mengaruhi pada psikologi jamaah gitu Iya, kan. dan khusyuknya terganggu. Betul. Nah, itu karena belum terbiasa ya. Belum Bagi terbiasa. orang yang sudah terbiasa sholat kemudian dengan imamnya yang enak bacaannya walaupun panjang ya biasa aja. Mungkin kita nih harus introspeksi ya. Ya, oke, siap-siap. Oke, bukan itu yang saya Iya, maksud oke, ya. oke. Tetapi yang jelas bahwa ketika tarawih itu untuk menghindari itu kita perlu memperhatikan asupan gizinya dulu teh. oke. Iya, jadi makanan-makanan yang dikonsumsi itu jangan sekaligus. Banyak makan yang udah siapkan pada bahasan sebelumnya kan pernah ya saya sampaikan itu juga makan semua. Wah, akhirnya Begah. kemudian tarawihnya juga bukan malah kuat tapi gak jelas, Iya. lelus gitu ya, Nggak enak perut ya. ya. Jadi harusnya kuat malah jadi kebaliknya. Jadi nggak bagaimana mau khusyuk mau benar tarawih. Nah di situ preparing untuk persiapan diri di situ. Yang kedua, ini saya juga melihat nih fenomena anak muda ya suka mencari masjid-masjid yang memang dirasa tadi karpetnya pendek-pendek. Suratnya pendek-pendek bisa itu salah satu. Tapi juga dari sarana masjid itu karpetnya tebal, Oke. ada AC-nya. ya. Nah, tadi imamnya juga dipilih-pilih Betul, gitu kan. betul. Nah, ini juga nih masukan untuk pengurus masjid ya sebetulnya ya. Kenapa tuh pengurus masjid di Ya, mention di sini? Jadi manajemen masjid itu harus benar-benar siap mengelola sampai ke hal-hal kecil seperti itu karena nanti akan berkaitan menggait hati jamaahnya. Oh, betul, Jadi betul. kalau masjidnya sudah enak, imamnya juga enak, bacaannya bagus ya, kemudian sarananya sangat representatif, memadai, tentu motivasi jamaah untuk di masjid itu tetap konsisten. Sebab fenomenanya gini teh, Gimana? awal-awal kan kalau tarawih itu penuh. Penuh sampai saf belakang. Iya, kedua ya. ketiga ini seminggu bertahan. Cuman 2 saf. Nanti seminggu kelima bahkan kalau sudah nurun lagi setelah nanjak itu lihat jamaahnya. Tapi mungkin kalau kita kelola masjidnya dengan baik, insya Allah ini menjadi salah satu solusi juga begitu teh ya untuk memang komitmen konsisten dalam beribadah. Tuh, salah satunya adalah tarawih. Oke. Begitu. Nah, Ustadz kan tadi mention ya rokaat, maksudnya gimana imamnya gitu. Nah, aku pernah ngelihat seliweran di TikTok gitu, ada yang 23 rokaat, tapi lebih cepat daripada yang 11 rokaat yang bacanya tuh auzubillahi minasyaitonirrajim gitu. Cepat Ustadz, itu gimana tanggapan Ustadz? Ini juga menarik ya. Iya. Bahkan di TV-TV juga berita ada yang paling tercepat. Wah, Iya. ini ada 4 video saya lihat mana juara yang paling cepat itu.
seperti itu ya. Iya, itu fenomena yang tapi banyak menarik. disukai ya Iya. oleh masyarakat Dicari umum. masjidnya itu di mana gitu. Iya betul. Sebetulnya kan tarawih itu tenang ya. Ya, yang namanya salat itu harus tenang. Ibadah itu dinikmati ya. Jadi sebetulnya bacaannya ya mau yang tadi 8 sama witir 11 atau jadi 23, 21 menjadi apa? 20 jadi 23 juga itu harus memperhatikan kaifiat tata cara sholat yang baik dan benar dari segi gerakannya, kemudian juga dari segi bacaannya itu harus diperhatikan. Itu kuncinya. Nah, ini persoalannya ada yang misalnya tadi 11 dengan 23 lebih cepat 23. Nah, kita harus identifikasi dulu di mana letaknya, mengapa bisa begitu. Sebab begini, dalam ilmu tajwid juga ada tingkatan-tingkatan membaca Al-Qur'an itu. Ada istilah hadar ya, ada istilah ya kalau kita yang cepat itu, ada juga yang lambat biasa ya, tartil begitu. Ada tingkatan-tingkatannya. Artinya apa? Selama itu memenuhi kaidah tajwid itu nggak masalah. Nggak masalah. Ya, misalnya bismillahnya diwasol. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Tapi kalau bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Nah, itu kan nggak bagus itu. Nah, itu juga menjadi ada kesalahan-kesalahan dalam segi melafalkan rukun-rukun salatnya nggak benar. Nah, itu yang menjadi batal. Selama itu terjaga ya di situ maka nggak masalah. Tapi tentu kalau hemat saya ya mau 11, mau yang 23, apalagi yang 11. Bacaannya harus baik dan benar, gerakannya baik dan benar, tenang. Sehingga sholatnya kita mendapat bukan pahala lagi ya, mendapat ridho kasih sayangnya Allah gitu kan. Apa yang sebaiknya dilakukan jika kita merasa tidak bisa melaksanakan sholat tarawih setiap malam? Atau ada nggak sih alternatif yang bisa kita ambil? Apa aja keutamaan melaksanakan sholat tarawih selama bulan puasa gitu? Karena kan biasanya bukber, jadinya udahlah nggak usah, dah sunnah ini gitu. Apalagi nanti di minggu kedua, ketiga biasanya udah full tuh jadwal bukber. Gimana Ustadz? Betul, walaupun hukumnya sunnah, ya, tapi ini muakkad. Jadi para ulama menjelaskan kalau berbicara wajib itu di atas, sunnah di bawah, di tengah-tengahnya. Jadi sunnah yang sangat dianjurkan. Yang kedua, itu tidak ada tarawih itu di bulan lain selain Ramadan. Betul. Ya, ini menunjukkan saking pentingnya kita melaksanakan salat sunnah tarawih begitu. Jadi jangan sampai nggak sunat tarawih. Mengapa? Karena puasa itu rangkaian. Walaupun puasanya wajib, ininya sunnah. Kalau itu serasa ada yang bolong. Nah, jadi harus ya. Tetapi bagi orang tertentu yang misalnya karena sakit atau apa alasan yang syar'i ya nggak masalah kan, wajib juga sholatnya bisa dengan gerakan lain kan, tetapi wajib sholat. Kalau ini karena ini sunnah begitu. Tetapi kalau merasa berat ya kemudian bangun, ini para ulama menjelaskan karena histori ya, dulu disebutnya salat malam qiyamul lail Rasul itu kan sebelum menjadi sunnah keseluruhan Rasul sendiri bahkan di rumah kan tidak diinformasikan secara sembunyi-sembunyi begitu, maka sebagian ulama menyatakan boleh salat qiyamul lail saja seperti tahajud begitu. Nah itu alternatif lain. Mungkin kalau tarawih kan harus ada bilangannya, ada batas minimal kan, misalnya 8 itu pada umumnya. Tapi juga dijelaskan ulama tidak harus 8 nggak masalah. Misalnya 2 rakaat ditutup dengan witir nggak masalah. Hanya ini tidak menjadi suatu hal yang jumhur ya, yang kita amalkan. Ya lebih baiknya seperti itu. Semuanya kita secara lebih lengkap begitu. Nah Ustadz mau nanya nih, sebenarnya jam waktu sholat tarawih itu sampai jam berapa gitu? Apakah subuh atau jam berapa? Ya batasannya setelah mulai kita berbuka puasa, ya maghrib tentunya. Betul. Itu sampai sebelum sebelum ya awal masuknya waktu puasa, yaitu subuh hari. Di situ masih ada waktu. Hanya kita berbicara nih afdol dalam ibadah begitu kan, ada keutamaannya. Di mana titiknya? Ya di situ di awal itu. Kalaupun mau di malam sampai qiyamul lail enggak masalah. Yang jangan sampai itu injury time ya, waktu subuh masa tarawih kan begitu, waktu sahur kan begitu ya, itu di luar kebiasaan ya. Nah, ibarat duha juga, salat duha kan begitu. Salat duha awal waktu duha kan di pagi hari, kita sudah ada jam sekarang, walaupun zaman dulu kan dengan matahari ya, kira-kira 1-2 tombak kan gitu batasannya. Nah di situ boleh nggak misalnya salat duha jam 11:30, kan belum waktu zuhur, berarti boleh, hanya itu maksud waktu makruh. Yang nggak boleh itu ketika habis waktunya, begitupun salat tarawih sudah masuk waktu subuh kan itu nggak boleh, dan bukan waktunya. Di situ dipertimbangkannya kita mencari keutamaan dan tuntunan Rasulullah tidak sampai seperti itu.
apalagi tidak, begitu. Walaupun sunnah ya hukumnya. Oke, siap Ustadz. Berarti sebelum subuh ya Sobat Kampus. Nah ini, apa sih tips untuk meningkatkan kualitas tarawih Ustadz? Sehingga tidak hanya sekedar menjalankan rutinitas saja, tetapi menjadi momen spiritual yang mendalam dan khususnya dianjurkan setelah melaksanakan tarawih. Jadi kita harus berlomba-lomba betul ya dalam kebaikan, karena mungkin ini kan jarang terjadi, karena Ramadan tuh hanya 1 bulan saja gitu Ustadz ya. Betul. Dan belum tentu Ramadan berikutnya kita masih ada. Allah a'lam bishawab. Iya, betul. Jadi betul tadi, fastabiqul khairat itu sebetulnya lebih tepat ya. Bukan berlomba dalam kebaikan, karena kalau lomba ada yang menang, ada yang kalah. Oh, iya, betul. Tapi bersama-sama lah meraih kebaikan gitu, kira-kira begitu. Karena ada sebagian pendapat yang menyatakan demikian maknanya begitu. Iya. Jadi bersama-sama dalam meraih kebaikan begitu. Nah, salah satunya adalah tarawih. Bagaimana supaya tarawih kita memang benar, terhindar dari hal-hal yang tadi dipertanyakan seperti itu? Ya harus persiapan lahir dan batin. Ya. Artinya fisiknya harus benar-benar siap, kuat. Ketika nih psikisnya nih. Jadi konsep ibadah itu adalah konsep penerimaan, penyerahan diri. Artinya ridho kepada ketentuan Allah walaupun ini hukumnya sunnah. Jadi kalau sudah dibarengi dengan hati, sholat itu enak. Nanti di jalannya enak, gak akan kayak yang tadi ingin cepat selesai, kan gitu. Makanya itu persiapan secara mental itu penting. Bahwa kita mengakui, oh ibadah ini perintah Allah. Betul. Walaupun hukumnya sunnah dari Rasul kan misalnya, informasinya demikian. Tapi kalau sudah diterima, dinikmati dengan hati, niat yang lurus, insya Allah enak terus. Dan juga ini akan dipengaruhi oleh waktu, kapan, kemudian dipengaruhi oleh situasi, kondisi. Jadi menuju titik kekhusyuan dalam sholat itu banyak faktor sebetulnya. Jadi bukan hanya semata-mata tadi secara fasilitas, secara internal, juga hal lain yang mendukung di situ sangat penting. Betul. Menuju yang tadi dipertanyakan, benar-benar sholat ini sholat terbaik lah kira-kira begitu ya Teh ya. Mulai dari diri kita sendiri aja ya Ustadz ya. Betul, Masya Allah, tabarakallah Sobat Kampus. Seru banget dan menarik gitu pembahasan kali ini, ngobrol santuinya, tapi tetap penuh makna gitu Ustadz ya. Masya Allah, tabarakallah. Sayangnya Ustadz, Gak kerasa ya? Iya Udah habis betul, ya? udah habis pembahasannya. Meskipun mungkin Sobat Kampus masih bertanya-tanya gitu, hal-hal yang dibingungin, tapi semoga dengan pembahasan tadi kita bisa terjawab ya Ustadz ya. Insya Allah. Boleh, kita langsung aja tagline. Ngobrol santuy edisi Ramadan, buka hati, buka cerita. Oke, terima kasih Ustadz atas waktunya. Boleh kasih closing statement dulu? Baik, Sobat Kampus dimanapun berada, khususnya kita sebagai teman-teman mungkin generasi zilenial ya, kalau saya milenial, saya punya pesan bahwa mari kita manfaatkan peribadatan di bulan Ramadan ini secara maksimal, begitu ya. Mengapa demikian? Karena belum tentu kita dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan yang lainnya. Makanya ada sahabat Rasul, termasuk adalah siapa namanya, Muaz bin Jabal ya. Beliau itu selalu menganggap bahwa setiap pelaksanaan ibadat yang dilakukan itu dianggap inilah terakhir pengabdian saya kepada Allah. Sehingga dengan punya perasaan seperti itu akan semakin memaksimalkan, memberikan kualitas terbaik dalam pengabdian. Sehingga yang didapat pun sebagai timbal balik oleh kita, maka Allah penghargaannya akan lebih terbaik bagi kita. Oleh sebab itu, sekali lagi mari kita manfaatkan sebaik-baik mungkin. Tambah keilmuan, tambah kompetensi, perbanyak relasi untuk menambah kita semakin menjadi orang yang terbaik, menjadi seorang mukmin yang terbaik, menjadi seorang muslim yang terbaik, menjadi seorang muhsin yang terbaik. Insya Allah husnul khatimah. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustadz. Sama-sama, Teh. Terima kasih Sobat Kampus. Aku Najwa Kaila pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.